Kemudian, nah ini berkaitan, masih nyambung tentang kosam. Istri masih nusus, masih kesel, masih purik, masih marah gitu kan. Maka berikutnya adalah faslun fi ahkamil khul'i. Fasal ini akan menjelaskan di dalam hukum-hukum khulu. Apa itu khulu? Nah, wa huwa an-naz'u. Khulu ini secara bahasa memiliki makna mencopot atau melepaskan. Tuh, ini khulu ya. Kemudian wasyar'an, sedangkan menurut istilah syara artinya adalah furqatun bi'wadin maqsudin. Yaitu berkaitan dengan khulu ini, seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya bi'wadin maksudin, dengan ganti yang dimaksud, yang disebutkan. Nah ini nih, kenapa masih berkaitan? Karena tadi itu, kalau tadi berkaitan bahwa suami ini udah nasihati istrinya karena dia kawin lagi, istrinya ngambek. Udah nasihati, nggak mau, dibiarkan seminggu masih begitu aja, dipukul masih gitu aja. Akhirnya karena udah kesel, kata istrinya, "Bang, pulangkan saya ke rumah bapak saya, ceraikan saya." Tuh, nuntut begitu. Bisa nggak seorang perempuan? Bisa, boleh. Inilah yang disebut dengan khulu. Seorang perempuan minta cerai, minta pisah kepada suaminya, tetapi nanti perempuan ini dengan cara mengganti, ya, membayar tertentu apa yang diminta oleh suami. Contohnya begini, kan tadi sudah dinasehati nggak mempan, dibiarkan nggak mempan, sampai dipukul sebulan gitu kan, nggak gitu juga, akhirnya bang saya gitu cerai. Ya udah, kalau kamu minta cerai, saya minta beliin motor. Contoh ya, beliin motor apa yang bagus? Hah? Motor apa? Saya beliin motor Beat misalkan, warna hitam. Tuh. Jadi si suami memberikan, akan menyerahkan, bahkan melepas seorang perempuan tadi, dan cerai tunggang jatuh terjadi manakala si istri akan menuruti kemauan laki-lakinya. Ya udah kalau begitu, dicariin tuh motor, datengin tuh, dicarilah motor Beat warna hitam oleh istrinya. Dapat tuh, baru nih bang nih tuh. Begitu motornya diserahkan, maka secara otomatis talak itu jatuh. Jelas ya? Dan ini ketika yang nuntut istri minta cerai dan dituruti oleh istrinya karena suaminya minta, maka ini namanya disebut dengan tolak bain. Apa itu tolak bain? Talak yang tidak bisa rujuk kembali. Ya, nggak bisa nih rujuk nih. Boleh rujuk, boleh nikah lagi, tetapi dengan nikah yang baru. Setelah pisah, umpama dibeliin motor, ternyata istrinya luntang-lantung, kangen juga sama suaminya yang dulu. Datang lagi, bang, bagian lu udah menikah lagi nih, gua nggak apa-apa, tuh kan? Padahal dia udah cerai, maka nggak bisa main balik begitu saja. Ini harus nikah dari awal. Lakinya mau nggak? Kenapa mau nggak? Karena dia harus mengeluarkan mas kawin lagi. Jelas ya? Nggak bisa balik kayak seperti biasa, kecuali talak yang biasa. Talak biasa itu namanya tolak raj'i, tolak yang bisa kembali. Contoh, suaminya marah, kesal dan lain sebagainya, ngomong talak kepada istrinya, cerai tuh. Belum 3 kali sesucian, belum 3 bulan, kemudian akhirnya nyambung lagi. Nah ini tanpa nikah lagi bisa nyambung. Ini namanya tolak raj'i. Kalau tolak ini terjadi, khulu ini dilakukan oleh seorang istri, nuntut pengen cerai, kata suami berikan saya motor, dibeliin motor, tolak terjadi, dan ini terjadi, dan ini nggak bisa nikah lagi. Jelas ya? Kenapa? Karena ini kemauan istri, beda, bukan suami yang menceraikan. Makanya dia disebut dengan furqatun bi'wadin maksudin, yaitu cerai
yang mana dengan syarat mengganti barang yang dituju, barang yang dimaksud. Apa? Tergantung suami mintanya apa. Ya udah kalau gitu, kalau kamu minta cerai, beliin saya HP baru. Bisa beliin HP, cerai jadi. HP dikasih ke suaminya, jatuh talak secara langsung. Jelas ya? Wal khulu jaizun ala iwadil ma'lumin maqsudin ala taslimihi. Khulu itu hukumnya adalah sah. Ya, sah nih. Khulu itu hukumnya adalah sah ketika ganti yang sudah disebutkan tadi bisa diserahkan kepada suami. Tuh, kan tadi bilang suaminya, oke, kalau kamu minta cerai, belikan saya motor. Dibeliin nama istri karena istrinya punya duit, beliin motor, kasih ke suami. Ketika itu diserahkan kepada suami, jatuhlah talak secara langsung tanpa suami ngomong talak. Jelas ya? Ini yang nuntut istri, bang, kalau gitu ceraiin saya. Kalau minta cerai, udah beliin saya motor, umpama beliin saya HP, contoh. Maka ketika itu ada, barang ada, HP datang, motor ada, maka secara otomatis talak itu jatuh. Dan ini namanya talak bain, nggak bisa rujuk, nggak bisa kembali, ya, kecuali dengan nikah baru. Faikana la yawadin majhulin ka an kholaha ala taubin ghairi muayyanin banat bi mahril misli. Nah, jika sekiranya suaminya tidak menyebutkan secara spesifik barang yang diminta. Contoh kalau di sini, oke, kamu minta cerai, bahasanya khulu ya, minta cerai. Saya akan ceraikan kamu. Di sini ala taubin ghairi muayyan, saya minta beliin baju, tapi bajunya nggak disebutin, namanya baju banyak gitu kan, belum jelas apa baju koko, apa bajunya baju biasa, kemeja atau apa, kan belum jelas. Maka ketika itu jelas banat bin mahril misli, maka ini talak terjadi. Tapi terjadinya bagaimana? Talak bain ini terjadi kalau kemudian kalau ini nggak jelas dikembalikan dengan mahar yang serupa waktu dia kawin dulu. Ya, suaminya nggak jelasin, ya udah kalau minta cerai. Ya. Akhirnya dia nggak nyebutin tuh barangnya kayak seperti apa, nggak jelas. Karena nggak jelas, seorang istri boleh. Maharnya dulu berapa ketika nikah? 5 gram emas sama duit 50 juta. Mau nggak mau? Tuh. Kalau dia mau cerai, istrinya berarti harus menyesuaikan dengan mahar dulu. 5 gram emas kembaliin sama uang 50 juta, kasih tuh pada suaminya. Kalau dia sanggup. Kalau enggak ya nggak bisa, nggak jatuh talaknya. Talak itu terjadi ketika si istri membelikan persyaratan yang diberikan kepada suaminya. Kalau selama belum dibelikan, selama belum ada itu barang, maka talak belum terjadi. Walaupun suami minta, tapi istrinya belum dibeliin, belum ada uang, ya, maka nggak bisa, nggak akan terjadi. Jadi kalau sudah ada barangnya yang diminta datang, maka baru talak itu jatuh. Dan inilah disebut dengan talak bain, ya. Jadi talak yang tidak bisa kembali. Wal khulu shahihu, dan khulu yang benar yang menurut sahih itu adalah tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raj'ata lahu. Nah, ai az-zauj li-zauji 'alaiha. Maka ketika sudah terjadi, sudah dibelikan itu, seorang perempuan itu berhak mengatur dirinya, terserah dia, dan tidak bisa wala raj'ata lizauji 'alaiha, dan suaminya tadi nggak bisa kembali kepada istrinya. Tuh, jadi nggak bisa nikah lagi, nggak bisa rujuk bahasanya. Ya, walaupun suami bagaimana, saya nggak nolak, saya bercanda doang, nggak bisa. Tetap kalau kamu minta cerai begitu, ya udah beliin saya HP, kata suaminya. HP apa, sebutin HP Oppo merek sekian, dibeliin tuh, datang sama istrinya dibeliin tuh. Suaminya nggak ngomong talak,
Dan ketika istrinya membelikan itu sesuai dengan permintaan, HP Oppo tipe sekian dibeliin tuh bang, suaminya nggak ngomong talak, tetap itu talak jatuh ketika barangnya ada. Dan suaminya nggak bisa rujuk, nggak bisa suaminya, saya kan belum ngomong talak, kan talak nggak bakal jatuh, nggak bisa, talak tetap jatuh. Ya, walaupun suaminya nggak ngomong talak, nggak ngomong cerai, nggak ngomong pisah, tetap itu terjadi. Ya. Nggak bisa rujuk illa binikahin jadidin, kecuali dengan nikah baru. Tuh, kecuali dengan nikah baru. Saya bilang tadi, jelaskan bahwa bisa nih kembali rujuk kalau kembali nikah. Jadi walaupun baru beberapa saat, katakanlah baru sejam, kata suaminya, ya udah kalau kamu itu khulu, kamu minta nuntut cerai, ya udah saya ceraikan, tapi kamu beliin saya HP Samsung, bisa HP apa Xiaomi dan lain sebagainya, katakanlah HP Samsung, dibeliin sama istrinya. Tuh, ini secara otomatis talak jatuh, ditalak nih, ya. Setelah 1 jam kemudian istrinya baru sadar, gua kalau cerai ini tinggal di mana anak banyak lagi. Bang nggak jadi dah, kemarin HP-nya balikin. Ngomong gitu umpama, tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena barang yang diminta oleh suami sudah dibelikan oleh istri dan sudah ada. Secara otomatis talak itu terjadi. Kalau kembali maka ini harus nikah lagi seperti nikah yang baru. Panggil penghulu lagi, panggil saksi lagi, sediakan mahar bagi suami kalau mau nikah. Maka harus hati-hati kaitan tentang kita pernikahan, jangan bermain-main. Sesuatu yang main-mainnya itu terjadi adalah apa? Talak itu nggak bisa bercanda-bercanda gitu kan, ngomong ngelantun ke sana ke sini, niat hati nggak mau menjatuhkan, tapi ngomong lisan ini kepada istrinya, dia ngomong talak, maka talak itu jatuh, tetap terjadi. Maka jangan main-main ketika kita ngomong talak. Nah, nanti ada spesifik setelah ini kita akan bahas tentang talak. Kenapa? Karena talak itu ada talak kinaya, ada talak soreh, ada talak secara sindiran, ada talak secara betul-betul. Kayak sindirannya itu, udah kalau gitu kamu pulang sono ke rumah baba lu gitu kan, ke rumah emak lu, ke rumah bapak kamu, udah balik lagi sono. Nah, itu bisa masuk dalam kategori talak tuh. Itu apa namanya? Talak sindiran itu. Hati-hati ya. Yang mengindikasikan kita putus, kita cerai itu harus kalimat-kalimat seperti itu harus kita hindari. Bang, saya mohon maaf belum izin nih main ke rumah emak saya, main ke rumah bapak saya. Apa kata suaminya? Udah kalau begitu sekalian jangan kembali lagi ke sini, sono aja diem. Nah, itu bisa aja tuh talak terjadi. Ya, jadi harus hati-hati. Jangan main-main. Apalagi benernya kamu nih susah banget pergi kagak izin, udah kamu kalau gitu saya talak dah. Padahal bohongan kan? Terjadi itu. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi kaitan tentang tadi khulu, seorang perempuan yang menuntut minta cerai, kemudian suaminya menyanggupi, tetapi kamu harus menyediakan barang, menyediakan HP, motor dan sejenisnya, atau menyiapkan, oke, kamu akan saya cerai, siapkan saya uang 10 juta. Istrinya nyari, nyediain uang 10 juta. Secara otomatis suaminya nggak ngomong cerai, talak itu terjadi. Kenapa? Karena atas permintaan suami. Dan inilah disebut dengan talak baik, nggak bisa kembali lagi kecuali dengan nikah baru. Harus hati-hati. Ya. Wa yajuzul khulu' fi tuhri wa fil haidi. Dan khulu, ya. Jadi khulu itu tadi seorang istri minta cerai sama suami. Namanya khulu. Khulu itu hukumnya sah atau bisa saja terjadi atau boleh saja
fituhri, dalam keadaan istri kita suci, wa fil haidi, ataupun istri kita lagi haid, wala yakunu haraman, dan ketika istri kita lagi haid pun ini hukumnya nggak haram, boleh ya. Tetapi kalau talak seperti biasanya ini harus diperhatikan. Kalau istri kita lagi haid gitu kan, nah ini nggak boleh. Nanti kan bahaslah terkait dengan talak. Nah kalau terkait dengan khulu ini, istri kita lagi haid ataupun tidak, dia minta cerai, tetap itu terjadi ya, tetap terjadi. Dan nggak haram hukumnya ketika kita menyetujui, manakala istri kita lagi haid kemudian minta cerai. Oke, kamu minta cerai, sediakan uang saya 10 juta, sediain tuh, dia lagi haid, tetap ini pisah, tetap terjadi cerai ya. Jadi nggak memilih-milih, oh dia lagi haid, dia lagi suci gitu kan, dan ini nggak ada masalah, mau suci mau haid tetap talak ini terjadi. Wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaqu ya. Dan wanita yang telah dikhulu tadi, tuh, wanita yang telah dikhulu tuh ya, kan dia minta cerai, kemudian disanggupi tuh oleh laki-laki, maka ketika dia itu minta cerai tidak bisa ditolak, tidak bisa ditalak. Kenapa nggak bisa ditalak? Karena dengan sendirinya talak itu jatuh. Kamu minta cerai, oke, kalau gitu bayar 5 juta, kata suaminya. Oke, 5 juta kata istrinya, saya cari. Dia minjem, dia kemana nyari duit 5 juta. Dapat tuh, nih bang, tuh. Maka ketika dia si istri bilang, nih bang, uangnya ada 5 juta, diserahkan kepada suaminya, secara sendiri otomatis talak itu terjadi. Makanya perempuan yang sudah menyetujui permintaan suami dengan sendirinya talak, dan suaminya nggak usah lagi, nggak bisa ngomong talak. Tanpa suaminya ngomong talak udah jatuh, udah cerai. Tanpa suaminya ngomong cerai, udah dengan sendirinya dia cerai. Jadi suaminya bilang, udah kalau gitu saya cerai kamu. Nah nggak gitu, nggak bahasa gitu juga, udah jatuh cerainya. Talaknya udah terjadi. Kenapa? Karena si istri sudah menyanggupi permintaan suami. Ya. Jadi ini yang pernah terjadi mungkin ya di kalangan artis biasanya ya, selebriti. Bihilafi raj'iyati fayalhaquha. Tetapi ini ada perbedaan dengan talak raj'iyah, talak rujuk. Nah ini kalau talak rujuk berarti sang suami yang melontarkan, yang mengeluarkan kata-kata cerai, kata-kata talak, ya. Jadi boleh suami ngomong talak. Kenapa? Karena kalau suami ngomong talak dengan sendirinya dia bisa punya kesempatan 2 kali. Jadi 3 kali kesempatan. Satu ngomong cerai kata suaminya, jatuh talak 1, masih ada 2. Satu ngomong lagi, tinggal ada 1. Ngomong lagi, udah tuh. Nggak boleh nikah kalau udah 3. Boleh nikah kalau nanti diselang dia dengan sudah dihubungi oleh orang lain. Ini ada suami istri, wah berantem mulu, kata suaminya, saya talak, cerai, balik lagi, belum 3 bulan ya, baru seminggu, waduh musim hujan, dingin juga, sepi, kan? Akhirnya balik tuh ngajak si istrinya lagi, ngomong lagi cerai, 2, baru seminggu, sebulan, balik lagi, 3 talak. Nah ini udah ketiga talak ini. Suami istri tadi nggak boleh balik lagi. Ketika mau balik lagi nggak ada masalah, boleh nih. Tetapi istrinya harus kawin dulu dengan laki-laki lain. Bukan hanya kawin doang, istrinya harus digauli. Dia nikah dengan laki-laki lain, dia hubungan badan, cerai, baru kita nikah. Tuh. Ya, tapi kalau belum nikah perempuannya, istri kita yang dicerai 3 kali tadi, kita pengen balik lagi, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Nikah dulu sama yang lain. Nikah dulu sama yang lain. Boleh misalkan kita punya teman laki-laki, mau nggak tuh nikahin bekas bini gua dah, gua bayar deh.
5 juta nih, lu nikah sama bini gue ya, tapi jangan lama-lama ya, misalkan. Nggak bisa. Mau misalkan, mau dia tuh hubungin badan. Kalau udah dia nikah misalkan, betah ternyata sama dia, nggak bisa. Lah udah resiko itu. Ya. Nih gue kasih 5 juta, nikahin bekas bini gue tuh, tapi jangan lu apa-apain ya. Nah, nggak bisa. Harus disetubungi dulu, dihubungin badan dulu, baru dicerai, baru bisa. Ya. Makanya harus hati-hati nih. Ya. Jadi itu terkait dengan khulu. Jadi seorang istri itu punya hak, boleh. Karena kesel nih, waduh, suami gue nikah lagi nih. Udah kalau gitu bang, saya minta cerai. Ya. Tuh, jadi perempuan boleh menuntut cerai seperti itu. Tetapi kata lakinya, woi enak aja. Ya udah kalau minta cerai, beliin saya mobil, umpama gitu kan. Maka ketika istrinya bisa memenuhi itu beli mobil, maka cerai terjadi. Kalau selama istrinya nggak bisa, berarti cerai itu nggak bakal bisa terjadi walaupun istrinya sampai nangis darah. Ya, udah Isya, kita lanjut insya Allah setelah Ramadan.